Halo guys, dengan saya Diki Rahmana. Di video kali ini saya akan membahas tentang cryptocurrencies, terutama khususnya Bitcoin. Ya, di video kali ini tidak ada ajakan untuk membeli dan untuk menjual suatu aset. Ini disclaimer on dulu ya guys. Oke. Yang pertama kita bahas adalah Bitcoin itu sendiri. Yang kali ini Bitcoin adalah nilai intrinsik atau nilai utama dari semua aset cryptocurrencies. Bitcoin lahir tahun 2009 dan sudah diperdagangkan pada tahun 2011. Nah, untuk marketnya bisa dicek ya di MC atau coinmarketcap.com. Nah, di sini kita bisa lihat untuk lika-liku Bitcoin dari tahun 2011 dan sampai 2022 ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Oke guys, Bitcoin sendiri itu ada yang namanya fase 3 tahun sekali, yang dimana itu ada kenaikan yang sangat terbang tinggi, terus juga turunnya juga sangat dalam atau koreksinya dalam. Nah, itu sudah dimulai tahun 2014 kemarin guys. Coba kita lihat di websitenya, kita dekatkan, itu setiap 3 tahun sekali mengalami kenaikan. Pada di tahun 2014 dia mengalami kenaikan yang cukup parah dari 1 juta sampai 12 juta, 13 jutaan guys, sorry. Nah, dia itu turun koreksinya cukup dalam juga, koreksinya sekitar 70% atau 60%an. Koreksi itu sampai sekitar balik ke harga sini guys, di angka 4 juta atau 2 jutaan. Nah, setelah dia koreksi mesti ada fase untuk kebangkitan lagi. Itu fasenya juga 3 tahun. Misalkan dihitung dari 2014, kita dihitung sampai 2017. Nah, di tahun 2018 dia mulai all time high atau tinggi-tingginya untuk mulai merangkak bergerak agak tinggi itu di tahun 2017 guys. Itu sudah membalikkan angka all time high sebelumnya, yaitu sekitar 14 atau 15 jutaan. Nah, ketika itu dia sudah merangkak sampai all time high, yaitu sekitar 250 juta dalam waktu dekat. Nah, itu dulu setelah ada berita Cina membanet Bitcoin, itu akhirnya Bitcoin jatuh sampai 3 tahunan, sekitar 3 tahun. Nah, dalam waktu 3 tahun itu Bitcoin belum menempuh all time high-nya. Ketika di tahun 2021 kemarin, akhirnya ada seorang miliarder atau seorang pengusaha yang bernama Elon Musk itu meng-tweet bahwa dia menerima pembayaran dengan Tesla dengan Bitcoin. Nah, akhirnya ada fundamental yang sangat kuat, itu orang yang ibaratnya dikenal semua orang, nomor 1 crazy rich dunia, men-tweet tentang itu, maka terjadilah pumping yang cukup besar dan juga diikuti oleh influencer lainnya. Nah, untuk popularitas Bitcoin sendiri itu tahun 2018 itu sudah cukup banyak, cuman belum terlalu terpublish seperti sekarang. Sekarang ini banyak influencer yang memainkan peran di sini. Influencer memainkan, contohnya di sini saat ini itu ada perkembangan yang namanya smart contracts, terus NFT, terus dan games, dan apalagi itu. Untuk kedepannya mungkin ada seperti Web3. Web3 itu tahap pengembangan dari Web2 ya, yang saat ini dipakai oleh teman-teman sekalian ya. Nah, apakah ini fase 3 tahun sekali koreksinya akan turun dalam lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Ini di tahun 2022 ini menurut saya ya, ini seperti di tahun 2018. Contohnya seperti ini, kita dekatkan lagi ya guys. Nah, di tahun 2018 Bitcoin sendiri itu setelah Cina membanet itu ada kembali rejection atau penolakan dan akan melanjutkan ke breakout. Ternyata gagal dan akhirnya turun kembali. Lambat laun dia semakin turun karena dari kemarin yang saya amati itu banyak orang yang mulai meninggalkan cryptocurrencies atau emang sudah berkeyakinan kalau cryptocurrencies itu nggak ada perkembangan lagi, emang peminatnya sudah berkurang. Tapi lambat laun setelah tahun 2019 itu banyak orang yang menggunakan cryptocurrencies dengan alasan misalkan ya kayak dolar misalkan. Nah, itu dolar kan ada yang namanya inflasi. Ada orang berpikiran sama, jadi cryptocurrencies itu kan deflasi, jadi orang atau menginvestasikan itu
pas waktu suku bunga itu lagi turun, orang akan masuk ke cryptocurrency dan akhirnya orang ke situ. Nah, seperti itu perkembangannya teman-teman. Jadi untuk era tahun 2022 ini itu cukup oke menurut saya. Yang kemarin yang sedang booming kan di bidang NFT, terus yang kemarin juga baru kabar saja itu metaverse, tapi itu belum jadi atau final ya, maksudnya masih dalam tahap perkembangan ya. Untuk era di tahun 2022 ini apakah turunnya sekencang di tahun 2018? Oke, kalau menurut teknikal kemungkinan ini akan rejection dulu ya di antara garis supportnya. Untuk garis support itu sekitar 500-400 jutaan, itu sudah di garis support. Misalkan dia sideways mungkin memerlukan waktu yang lama, tapi kabar buruknya misalkan untuk tahun selanjutnya, kalau kita mengacu pada fase 3 tahun sekali, kemungkinan ini adalah fase yang 3 tahun sekali seperti tahun 2018. Nah, bedanya di tahun 2018 ini itu sangat pendek teman-teman. Ini dalam waktu singkat 1 tahun saja. Saya bukan menakut-nakutin kalian, tapi kita mengacu pada fase 3 tahun sekali untuk kenaikan Bitcoin itu sendiri. Kemungkinan besar mungkin di tahun 2024 dia mungkin bisa akan lebih harganya di antara mungkin 1 miliar setengah atau 2 miliar, kemungkinan juga bisa nih guys. Nah, soalnya kan kita membahas dengan secara teknikal, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk fase yang ini, misalkan dia breakdown nanti entah Wells pada masuk, dia mau ngepam ada berita bagus, mungkin harganya bisa mencapai all time high-nya lagi, kembali lagi. Oke, untuk dia bisa breakout dia harus menembus di angka all time high yang kemarin ya, sekitar 970 juta atau berapa itu. Buat kalian yang emang mau invest di token, itu harusnya lihat keadaan market dulu teman-teman, khususnya dipatokan di Bitcoin itu sendiri. Soalnya Bitcoin itu ibaratnya mother of coin, jadi yang pertama kali kan memang Bitcoin yang dimengerti banyak orang tentang cryptocurrency, dan akhirnya lahirnya beberapa token atau koin-koin yang alternatif itu, jadi buat invest atau apa, dan project mereka itu berbeda dengan Bitcoin sendiri. Nah teman-teman, buat kalian yang ingin invest, lebih baik kalian nunggu kabar, dan emang pas jatuh-jatuhnya mungkin kalian bisa serok lagi di antara harga, misalkan ya teman-teman, misalkan harganya jatuh di harga 200 per 250, ya mungkin itu kesempatan yang bagus buat untuk membeli. Tapi kalau di sini ya saya sarankan mending nunggu dulu atau wait and see. Oke teman-teman, itu video dari saya. Mungkin kalian mau sharing-sharing dan berbagi ilmu, silakan komen di bawah.